Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Maulia Apriana, NPM A1M023026. Di sini saya akan menjelaskan Ethnoscience Late dalam pembelajaran IPA SMP. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Ethnoscience Late pada masyarakat Sunda sebagai sumber pembelajaran IPA SMP berbasis kearifan lokal. Lei sendiri merupakan lumbung padi tradisional yang digunakan masyarakat Sunda sejak zaman dahulu untuk menyimpan hasil panen. Walaupun dibangun secara tradisional, ternyata struktur lei memiliki banyak konsep ilmiah yang berkaitan dengan IPA, seperti kalor, kelembapan, sirkulasi udara, gaya, dan gaya gesek. Lalu kita masuk ke asal-usul leit. Nah, leit merupakan lumbung padi tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Sunda. Bangunan ini banyak ditemukan di beberapa daerah di Jawa Barat dan Banten, terutama pada masyarakat adat yang masih mempertahankan tradisi leluhur. Beberapa daerah yang masih memiliki leit antara lain seperti Kampung Naga, Baduy, Kesepuhan Cipata Gelar, Garut, Tasikmalaya, dan Sukabumi. Nah, pada daerah-daerah tersebut, leit itu masih digunakan sebagai tempat penyimpanan padi dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Sunda, leit bukan hanya tempat penyimpanan makanan, tetapi juga simbol kesejahteraan, ketahanan pangan, dan penghormatan terhadap hasil panen. Masyarakat dahulu membangun leit ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan terhadap lingkungan. Walaupun tanpa teknologi modern, mereka mampu membuat tempat penyimpanan yang dapat menjaga kualitas padi dalam waktu yang sangat-sangat lama. Lalu kita masuk ke Ethnoscience pada leit. Nah, Ethnoscience itu sendiri merupakan pengetahuan masyarakat lokal yang sebenarnya memiliki hubungan dengan ilmu pengetahuan modern. Pengetahuan ini diperoleh melalui pengalaman hidup, pengamatan lingkungan, dan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, pada leit, masyarakat Sunda telah menerapkan berbagai konsep IPA secara sederhana. Misalnya dalam pemilihan bahan bangunan, pengaturan ventilasi udara, pengendalian suhu, hingga perlindungan padi dari tikus dan kelembapan. Hal yang menarik adalah masyarakat dahulu belum mengenal istilah seperti gaya gesek, perpindahan kalor, atau kelembapan udara, tetapi mereka sudah mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional sebenarnya memiliki kemampuan berpikir ilmiah berdasarkan pengalaman dan interaksi langsung dengan alam. Lalu kita masuk ke struktur leit. Nah, leit itu sendiri memiliki beberapa struktur utama yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Semua bagian tersebut dibuat bukan hanya untuk keindahan, tetapi juga memiliki tujuan ilmiah. Yang pertama itu atap leit, dibuat tinggi dan miring untuk melindungi padi dari hujan dan panas. Dinding leit dibuat dari bambu atau kayu agar udara dapat bersirkulasi. Lalu lantai leit dibuat lebih tinggi dari tanah untuk mengurangi kelembapan. Lalu pada bagian bawah terdapat kaki penjaga dan piringan anti tikus yang berfungsi melindungi hasil panen dari serangan hama. Oke, kita lanjut. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas satu persatu, yaitu dari atap leit dan konsep kalor. Nah, bagian atap leit dibuat tinggi dan berbentuk miring. Nah, bentuk miring ini membantu air hujan turun dengan cepat sehingga air tidak menggenang dan tidak masuk ke dalam tempat penyimpanan padi. Lalu selain itu, bahan atap seperti ijuk atau daun rumbia dipilih karena memiliki kemampuan menyerap panas yang rendah. Nah, dalam konsep IPA, hal ini berkaitan dengan perpindahan kalor. Kalor dari matahari itu dapat berpindah melalui radiasi. Nah,
Jika bahan atap mudah menghantarkan panas, maka suhu di dalam lead akan meningkat. Suhu yang terlalu panas dapat menyebabkan padi cepat rusak, kering berlebihan atau memicu pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Karena itu, masyarakat Sunda menggunakan bahan alami yang mampu menjaga suhu di dalam laut tetap lebih stabil dan sejuk, sehingga hal ini membuktikan bahwa pemilihan bahan bangunan pada laut dilakukan dengan pertimbangan yang sangat baik. Lalu kita masuk ke dinding laut dan sirkulasi udara. Nah, dinding laut itu biasanya dibuat dari anyaman, bambu, atau susunan kayu. Dinding tersebut sengaja tidak dibuat terlalu rapat agar udara dapat keluar masuk secara alami. Di dalam IPA, kondisi ini berkaitan dengan ventilasi dan sirkulasi udara. Udara yang bergerak akan membantu menjaga kondisi di dalam laut tetap kering dan tidak pengap. Jika udara di dalam terlalu lembab, maka jamur dan bakteri akan lebih mudah berkembang. Jamur dapat merusak kualitas padi dan menyebabkan bau tidak sedap. Oleh karena itu, ventilasi pada laut sebenarnya merupakan teknologi tradisional untuk mengontrol kelembapan udara secara alami tanpa bantuan alat modern. Lalu kita masuk ke lantai laut dan kelembapan. Nah, bagian lantai laut itu dibuat menggantung dan lebih tinggi dari permukaan tanah. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya agar kelembapan dari tanah itu tidak mudah naik ke tempat penyimpanan padi. Nah, tanah biasanya kan mengandung air dan uap air. Jika padi disimpan terlalu dekat dengan tanah, maka kelembapan akan meningkat. Dalam IPA, kondisi lembab dan mempercepat pertumbuhan dalam IPA, kondisi lembab itu dapat mempercepat pertumbuhan jamur dan mikroorganisme pengurai. Mikroorganisme itu dapat merusak kualitas padi sehingga padi itu dapat mudah busuk, dapat mudah berubah warna, bahkan tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, masyarakat Sunda membuat lantai laut itu lebih tinggi agar sirkulasi udara di bawah bangunan itu tetap berjalan dan kondisi penyimpanan itu tetap kering. Lalu ada kaki penyangga laut. Nah, pada bagian yang paling unik dari laut adalah lalu kita masuk ke kaki penyangga laut. Nah, laut itu memiliki kaki penyangga yang kuat karena menopang berat bangunan dan padi di dalamnya. Biasanya kaki laut itu dibuat dari kayu yang kokoh dan tahan lama. Dalam konsep IPA, hal ini berkaitan dengan gaya tekan dan gaya keseimbangan. Berat bangunan akan menghasilkan gaya tekan pada kaki penyangga. Agar bangunan tidak roboh, beban harus dibagi secara merata pada setiap kaki. Semakin baik distribusi bebannya, maka bangunan akan semakin stabil. Nah, lalu kita masuk ke piringan anti tikus. Nah, pada bagian ini merupakan bagian yang paling unik dari laut adalah adanya piringan pada kaki penyangga. Nah, piringan ini biasanya dibuat dari kayu atau bahan lain yang berbentuk bulat dan lebar dari tiang penyangga. Nah, jadi saat tikus mencoba memanjat tiang, maka tikus akan kesulitan melewati bagian piring karena bentuknya menjorok keluar dan permukaannya itu licin. Nah, tikus itu tidak dapat mencekam permukaan dengan baik sehingga mudah tergelincir dan jatuh. Nah, teknologi ini sangat efektif untuk melindungi hasil panen tanpa menggunakan racun ataupun bahan kimia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional mampu menciptakan solusi ramah lingkungan berdasarkan pengamatan terhadap perilaku hewan. Lalu kita masuk ke kaitan piringan dengan IPA. Nah, piringan anti tikus ini pada laut itu berkaitan langsung dengan materi gerak dan gaya pada materi IPA kelas 7 SMP. Nah, tikus itu dapat memanjat karena adanya gaya gesek antara kaki tikus dengan permukaan tiang. Jika gaya gesek itu besar, maka tikus dapat mencekram permukaan dengan baik.
Namun pada bagian piringan pada layer ini permukaannya itu namun pada bagian piringan permukaannya Namun pada bagian piringan permukaannya itu dibuat licin sehingga gaya gesek itu menjadi kecil. Selain licin, bentuk piringan itu kan bulat sehingga saat tikus itu membanjat dia itu akan kesulitan mencekram bagian itu. Akibatnya kaki tikus itu sulit mencekram permukaan dan tikus menjadi mudah tergelincir dan susah untuk memanjat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional sebenarnya telah menerapkan prinsip gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya yaitu LEID dalam konservasi lingkungan. Nah, LEID juga menunjukkan adanya hubungan antara manusia dan lingkungan. Hampir seluruh bagian LEID itu dibuat dari bahan alami seperti bambu, kayu, ijuk, dan daun rumbia. Selain mudah ditemukan di lingkungan sekitar, bahan tersebut juga lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan modern yang sulit terurai. Masyarakat Sunda dahulu memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak tanpa merusak lingkungan secara berlebihan. Menariknya, padi yang disimpan di dalam mulai dapat bertahan sangat lama, bahkan hingga berpuluh-puluh tahun apabila kondisi penyimpanannya baik. Hal ini karena suhu, kelembapan, dan sirkulasi udara di dalam mulai itu tetap terjaga. Beberapa masyarakat adat bahkan menyimpan padi sebagai cadangan pangan dalam jangka waktu yang panjang untuk menghadapi masa gagal panen atau musim paceklik. Lalu kita masuk etnosains dalam pembelajaran IPA. Nah, pembelajaran IPA berbasis etnosains itu membuat siswa lebih mudah memahami konsep karena materi itu dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata dan budaya di lingkungan sekitar. Melalui LEID, siswa dapat mempelajari berbagai konsep IPA seperti perpindahan kalor, ventilasi udara, kelembapan, gaya tekan, dan gaya gesek menggunakan contoh yang nyata. Nah, pembelajaran seperti ini membuat siswa itu tidak hanya menghafal teori saja, tetapi juga memahami penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan etnosains juga membantu siswa mengenal budaya daerahnya sendiri, sehingga siswa itu menjadi sadar bahwa masyarakat tradisional ternyata memiliki pengetahuan dan teknologi yang sangat baik dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan. Nah, dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran diarahkan agar lebih kontekstual dan dekat dengan lingkungan siswa. Oleh karena itu, etnosains itu sangat cocok diterapkan karena mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan budaya lokal. Nah, pembelajaran berbasis etnosains juga dapat dikembangkan menjadi proyek sederhana, misalnya membuat miniatur lain, mengamati sistem ventilasi, atau mendiskusikan cara masyarakat tradisional menjaga ketahanan pangan. Dengan demikian, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan IPA, tetapi juga mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan rasa cinta terhadap budaya lokal. Nah, jadi kesimpulan dari etnosains pada LEID ini dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa LEID bukan hanya bangunan tradisional biasa, tetapi juga mengandung banyak konsep IPA. Setiap bagian lain memiliki fungsi tertentu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seperti atap yang membantu mengurangi panas, ventilasi yang menjaga sirkulasi udara, lantai yang mengurangi kelembapan, serta piringan anti tikus yang dapat memanfaatkan prinsip gaya gesek. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Sunda itu dahulu sebenarnya sudah menerapkan konsep ilmiah dalam kehidupan sehari-hari melalui teknologi tradisional. Baik, dari pembahasan tadi dapat kita lihat bahwa LEID bukan hanya bangunan tradisional untuk menyimpan padi, tetapi juga merupakan bukti kecerdasan masyarakat Sunda dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan secara alami. Setiap bagian LEID memiliki fungsi ilmiah tertentu, mulai dari atap, lalu piringan anti tikus, dan lainnya. Semua itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat tradisional itu sebenarnya sudah menerapkan konsep-konsep IPA. Nah, melalui pembelajaran etnosains pada
Kali ini, siswa itu tidak hanya belajar IPA, tetapi juga belajar menghargai budaya lokal dan memahami bahwa ilmu pengetahuan dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai etnoscience Leit pada kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.